Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kali ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Judul materi pada malam ini, cintai sekedarnya agar hatimu tak terluka. Cinta ke siapa ini? Semua orang pernah terjatuh dan terluka. Terjatuh di sini dalam tanda kutip ya, terpeleset atau tergelincir. Semua pernah salah. Semua juga pernah sakit hati. Luka adalah bagian dari perjalanan hidup. Bangkitlah, belajar dan melangkah kembali dengan lebih bijak. Karena hidup ini tidak dalam kendali pribadi kita. Kita dalam hidup ini berinteraksi dengan siapapun, apakah dengan teman, kawan, saudara, dengan para guru kita, dengan tetangga, semuanya. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu tidak mesti sesuai dengan harapan kita. Ada yang kadang-kadang bicaranya keras, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang menyenangkan, tapi juga ada yang menyakitkan. Macam-macam lah ya, semua itu dinamika dalam hidup ini. Pasti semua kita pernah menghadapi masalah, baik itu yang kecil atau yang berat. Semua orang pernah terjatuh dan terluka. Kalau kita perhatikan perbandingan antara luka fisik dan luka hati, maka luka fisik mudah diobati. Tapi luka hati sulit terlihat dan jauh lebih sulit disembuhkan. Ibarat kaca, katanya begitu ya. Kalau kata kaca terjatuh pecah sulit, walaupun bisa diisolasi atau dilem-lem, tapi nggak bisa sempurna. Nah, kurang lebih itulah. Kalau hati terluka, batin terluka, mungkin bisa dimaafkan oleh kawannya, tapi susah untuk dilupakan. Maka hati-hati ya, ketika kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, maka jangan menyakiti orang lain. Ketika kita tidak ingin disinggung oleh orang lain, maka jangan menyinggung orang lain.
ketika kita tidak ingin diperlakukan yang buruk oleh orang lain, maka jangan memperlakukan buruk orang lain. Kemudian poin ketiga, cintai dan benci sewajarnya. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi satu saat, satu hari dia menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah seseorang sewajarnya atau sekedarnya. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi satu hari dia menjadi orang yang kamu sukai. Jadi sewajarnya saja. Ini terjemahannya diringkas ya, tapi kurang lebih maksudnya sama lah ya. Bisa untuk catat sebagai bentuk insight atau inspirasi bahwa manusia itu bisa berubah. Kadang hari ini senang, kadang besok susah. Kadang hari ini menyenangkan, besok menyebalkan. Maka kalau kita memberikan perasaan kepada orang lain biasa saja, tidak berlebihan. Sehingga kalau dalam Islam ada rumus al-mahabbatu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ini menjadi perhatian poin ketiga ini ya. Antum tulis. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Apa maknanya? Al-hubbu fillah atau al-mahabbatu fillah. Kita cinta seseorang yang orang itu dicintai oleh Allah, itu maksudnya. Maksud daripada cinta karena Allah. Dan kebalikannya, benci karena Allah, maksudnya kita benci kepada seseorang karena orang itu dibenci oleh Allah. Kalau al-hubbu fillah, kita cinta kepada seseorang karena kesolihannya, karena ketawaduannya, keikhlasannya, ibadahnya yang rajin, ilmunya. Itu maksud daripada al-hubbu fillah. Sebaliknya al-bughdu fillah, benci karena Allah, maksudnya kita benci kepada seseorang karena akhlak buruknya, karena perilakunya, karena kemalasannya dalam ibadah, karena kata-katanya yang kasar misalnya, yang suka menyinggung. Kita bukan benci orangnya, tapi benci perilakunya, benci akhlaknya. Masih ingat cerita bagaimana proses masuk Islamnya Umar bin Khattab? Ingat? Umar pada saat itu menghunus pedang, mencari-cari Rasulullah SAW mau dibunuh. Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Umar. Tiba-tiba di tengah jalan ditegur oleh kawannya, "Wahai Umar, kenapa kamu mencari Muhammad? Adikmu sendiri ikut agamanya Muhammad." Maka Umar kaget. Adik yang sangat dia cintai namanya Fatimah bintil Khattab. Maka didatangi oleh Umar yang saat itu sedang ngaji Quran, belajar Islam.
bersama dengan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid kepada salah seorang sahabat lain, kalau tidak salah namanya Khabbab bin Arth ya. Umar marah-marah sampai mengobrak-abrik mushaf, menampar adiknya, memukul adik iparnya. Tapi tiba-tiba di situ Umar mendapat hidayah, akan menyentuh mushaf tapi dilarang oleh adiknya. Wahai kakakku, kamu najis, mandi sana, bersihkan, baru kamu boleh menyentuh kitab suci ini, Al-Quran. Maka dibaca saat itu surat Toha, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, dan seterusnya. Sehingga saat itu Umar mendapat petunjuk dan akhirnya datang ke rumah Rasul untuk menyatakan masuk Islam. Nah, seperti itulah. Tadi benci, sekarang cinta kepada Rasul. Seperti itu hati kita berbolak-balik. Maka biasa saja, jangan berlebihan. Poin keempat, luka karena orang lain, karena ada unsur hasad, kemudian juga dengki dan kezaliman, maka bersabarlah dan senyumlah. Kelak mereka membersihkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Itu bisa jadi kebaikan bagimu di akhirat. Jadi nggak perlu khawatir, Allah Maha Adil. Setiap kezaliman apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngurus, memberikan keadilan kepada semuanya. Jadi bersabar, kita serahkan kepada Allah, dan orang itu malah akan memberikan keuntungan kepada kita. Kalau dia tidak minta maaf, maka di akhirat dosa dan kesalahan kita bisa ditimpakan kepadanya setelah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sudah tidak ada lagi ya. Jadi orang yang zalim dengan orang yang mazlum. Kita yang mazlum, dia yang zalim. Zalim itu isim fa'ilnya, mazlum isim maf'ulnya ya, objeknya. Orang yang mazlum terzalimi saat di dunia, maka nanti di akhirat bisa minta keadilan kepada Allah. Sehingga kebaikan orang yang zalim, apakah berupa sholatnya, dikasih kepada yang mazlum. Kalau kebaikannya habis, maka dosa-dosa orang yang terzalimi ditimpakan kepada orang yang mendolimi di dunia. Jadi nggak ada ruginya sama sekali pada saat kita didolimi oleh siapapun. Luka itu bukan untuk dipelihara, tapi harus segera disembuhkan. Memelihara luka hanya akan memperpanjang kesedihan dan mengundang penyakit. Harus move on, harus berubah. Ada 4 kata atau 4 rumus yang disampaikan oleh kawan-kawan motivator ya, supaya move on dari luka hati. Yang pertama, mungkin itu bisa tulis ya, supaya ketika menghadapi siapapun kita bisa move on, bisa mudah untuk menata hati. Ayo yang tulis. Yang pertama, lupakan masa lalu. Judulnya supaya bisa move on ya. Lupakan masa lalu. 2, maafkan dia. Jangan simpan dendam. Ini poin kedua. Jangan simpan dendam. Maafkan dia, jangan simpan dia. Yang ketiga, dia manusia biasa yang juga
tempat salah dan khilaf ya, harus dimaklumi. Manusia biasa bukan malaikat. Kalau malaikat gak ada salahnya. Kalau setan salah semua. Dia manusia biasa. Yang keempat, saya punya Allah. Nah, saya punya Allah, tempat untuk curhat, untuk mengadu, tempat untuk menjadi tumpahan semua unek-unek kita. Nah, 4 itu ya, cara untuk bisa move on dari kondisi yang tidak nyaman. Lupakan masa lalu, tidak akan bisa berulang. Yang kedua, maafkan dia, jangan simpan dendam. Yang ketiga, dia manusia biasa yang juga tempat salah dan khilaf sama dengan kita juga sama, pernah khilaf bina salah. Yang keempat, kita punya Allah, saya punya Allah, tempat untuk berdoa, beribadah, Allah yang maha segalanya ya. Jadi nggak perlu menyimpan luka lama-lama, karena ini ya, penyakit fisik itu disebabkan oleh penyakit psikis ini, antum tulis ini ya. Dampak luka hati yang dipelihara itu akan berdampak kepada penyakit fisik, antum tulis ini, penting. Orang yang mudah stres itu dampaknya gangguan pencernaan. Ya mungkin ya, mohon maaf, buang airnya nggak teratur ataupun tidak terkontrol. Orang yang mudah marah, maka sistem imunnya menurun. Apa imun itu? Imunitas ya. Imunitas itu kan penting. Kekebalan fisiknya kalau menurun, gampang pilek, gampang flu, gampang greges, gampang pusing, gampang diare. Pokoknya kalau sistem imunnya menurun ini bahaya. Orang yang punya penyakit HIV AIDS yang ya seperti itu nggak punya imunitas ya, sehingga bahaya. Yang ketiga, orang yang memendam dendam, dengki, marah kepada seseorang ya, maka akibatnya jantung, kolesterol, asam urat, stroke. Wah, sudah ini berat ya, penyakit yang berat ini. Kalau dia suka memendam dendam, yang menyimpan dendam dalam hatinya, menunggu kesempatan untuk balas dendam tapi nggak ada kesempatan, bahaya ini ya, bisa berakibat fatal kepada jantung. Jantung ini bahaya ya. Di antara faktor penyakit pembunuh yang paling bahaya ini penyakit jantung. Tiba-tiba saat lari maraton meninggal ya. Tiba-tiba saat bersepeda meninggal, saat main tenis meninggal, saat sepak bola meninggal, saat main bulu tangkis meninggal. Nah itu karena jantung ya, banyak sekali kasusnya yang tidak terasa apa-apa. Yang keempat, orang yang khawatir berlebihan mengakibatkan nyeri punggung. Nah, ada yang suka nyeri punggungnya, nggak jelas sebabnya, maka perlu untuk dicurigai, jangan-jangan dia punya kekhawatiran yang berlebihan. Mau ujian khawatir, mau setoran tahfidz khawatir, mau pergi ya, bahkan mau pergi rihla itu loh khawatir. Wong rihla itu seneng-senengan kok dia khawatir. Hati-hati ya, dinikmati. Semua yang belum terjadi itu ya nggak perlu untuk dirisaukan.
apa yang terjadi juga tidak perlu untuk dipikirkan karena sudah tidak mungkin kembali lagi. Yang kita alami inilah ya, jalani, nikmati, syukuri. Nah, 3 itu kata-kata kunci ya dalam menghadapi realita saat ini ya. Jalani, nikmati, syukuri. Antum di sini dititipkan orang tua di sini, jalani. Nggak perlu mikir yang jauh-jauh, yang macam-macam. Nikmati apa yang ada di sini. Antum bisa istirahat teratur, makan teratur, bahkan sehari makan 4 kali ya. Ini di luar sana ada yang hanya sekali, makannya pakai kerupuk lagi. Ada yang makan hanya pakai lombok. Kemudian orang yang mudah tersinggung, maka dampaknya insomnia, susah tidur. Nah, mungkin ada di antara antum yang susah tidur, tapi sepertinya gampang tidur ya. Kalau susah tidur datang aja ke majelis taklim kayak gini. Yang laki-laki kalau susah tidur datang ke sholat Jumat, dijamin khotib naik mimbar, ittaqullah haqqa tuqatih, jamaahnya sudah ngorok. Nah, itu obat tidur ya. Susah tidur itu tersiksa loh ya. Orang bisa tidur harus dikasih obat itu tersiksa ya. Kemudian yang berikutnya, takut berlebihan berdampak kepada gangguan ginjal. Wah, ini bahaya. Takut berlebihan ini mirip seperti khawatir ya, takut. Kemudian emosi tinggi. Nah, emosi tinggi ya. Jadi mudah marah, ini emosinya kalau sudah marah nggak bisa diredam, maka berdampak ke hepatitis. Apa hepatitis itu? Ada macam-macam ya. Kemudian bingung dan galau, ini masalah tulang belakang. Pikiran negatif, mahnya nyeri, perutnya kembung atau mah ini. Kemudian ini yang terakhir, meremehkan orang lain menyebabkan penyakit diabetes. Wah, ini sepertinya perlu didiagnosa ya antum ini ya. Kira-kira mana yang dominan? Kalau komplikasi lah, ini komplikasi itu bercampur-campur, bahaya ya. Jadi penyakit fisik itu dipengaruhi oleh penyakit rohani. Oleh karena itu saat puasa, kenapa puasa itu menyehatkan? Karena puasa itu memberikan dampak kesehatan kepada rohani, sehingga fisiknya menjadi sehat. Masih ingat tadi yang terakhir, kenapa Ramadan pada saat kita puasa itu sehat? Karena rohaninya sehat, maka fisiknya menjadi sehat ya. Dulu pada zaman Rasulullah sudah ada rumah sakit apa belum? Belum ada, karena nggak ada orang sakit. Kenapa nggak ada yang sakit? Karena rohaninya sehat-sehat, makanannya juga prihatin, makanannya sederhana, nggak berlebihan. Nah, orang sekarang macam makannya berlebihan ya, terutama kalian yang masih muda-muda, masih remaja, hati-hati jangan banyak makan yang instan-instan. Ada mie instan, ada sosis, apalagi ada
minuman-minuman yang macam-macam. Itu sangat membahayakan ya, harus dihindari. Ya mungkin sebulan sekali boleh. Tapi kalau setiap hari, wah itu bahaya ya, akan menjadi penyakit. Baik, obatnya apa? Ya, ini antum tulis ya. Obat untuk luka hati. Yang pertama sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Ya, sama saja ya, saling sama ada juga ya. Jadi kuatkan kesabaranmu dalam setiap ujian. Sabar ya, sabar. Untuk bisa menguatkan kesabaran diantaranya melihat orang yang sakitnya lebih parah kalau dia sakit ya. Tawakal yang kedua, serahkan hati dan urusanmu hanya kepada Allah. Tawakal jadi berserah diri. Serahkan urusannya kepada Allah. Allah yang akan menghandle semua urusan, bukan urusan kita. Allah yang mengatur, apakah tentang masalah rezeki, apakah tentang masalah masa depan. Ada yang galau, nanti setelah lulus dari SMA kemana, kuliah di mana, dari mana biayanya, bagaimana begini begitu, nggak usah risau ya. Sudah serahkan, tawakal kepada Allah Ta'ala. Selama kita berada dalam rel kebaikan, maka ada saja jalan yang menuntun ke sana. Yang ketiga adalah penerimaan, artinya ridho ya. Terimalah segala ketentuannya dengan lapang dada. Kalau ada orang yang misalnya, ya Allah kenapa dia sukses saya tidak, ya Allah kenapa dia berprestasi saya tidak, kenapa dia dapat rezeki saya tidak. Nah berarti antum itu sedang memprotes keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kok diprotes? Nah, nggak boleh ya. Berarti kan masih meragukan tentang keadilan Allah, masih meragukan bahwa takdir Allah itu tidak salah sasaran, masih meragukan tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Hati-hati ya, jadi harus diluruskan tentang masalah ridho, qanaah, menerima. Salah satu, antum tulis ini penting ya, nomor 3 ya. Salah satu cara supaya kita bisa qanaah itu menerima ini ya. Nerimo ing pandum kata orang Jawa. Kata Umar bin Abdul Aziz, man aktsara dzikral maut radhiya bid dunya bil yasir. Siapa yang sering mengingat kematian, maka dia ridho terhadap dunia walaupun sedikit, artinya dia qanaah. Nah itu resepnya ya, supaya kita bisa mudah ridho, mudah qanaah, mudah menerima takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu dengan cara sering-sering mengingat kematian. Kita nggak lama di dunia, hanya sebentar saja, seperti orang mampir di bawah pohon sebentar saja. Sabar sebentar saja, nggak lama kita berada di sini. Banyak cerita orang-orang yang meninggal dengan cara-cara yang tidak disangka-sangka ya. Mungkin pernah saya ceritakan, ada ngapunten ya, seorang tukang parkir pulang ke rumah istirahat siang, makan cilok dari anaknya, tiba-tiba meninggal ya, karena kesedak cilok nggak bisa bernafas. Siapa yang mengira kalau ternyata rezeki terakhirnya itu yang membuat dia meninggal dunia? Nggak ada yang menyangka. Macam-macam ya kisah daripada kematian ini.
Yang keempat, ikhlas. Ikhlaskan hati agar luka sembuh dan jiwa tenang. Kemudian yang kelima adalah sholat. Dekatkan diri kepada Allah, penenang hati yang terluka ya. Wassalah ya, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, kata Rasulullah, dan dijadikan istirahatku itu dengan sholat. Ketika ada masalah maka sholat akan berdampak kepada ketenangan. Jadi inilah obat untuk luka hati, baik itu ketika kita berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, siapapun ya. Kemudian ini slide terakhir ya, ciri hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang terdapat padanya 5 sifat. Nah, tulis nomor 1. Kelihatan ya. Hati, saya dikte, hati yang tunduk patuh kepada Allah. Nomor 1. Pojok kiri atas, nomor 1, ciri hati yang bersih, hati yang tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, tunduk kepada perintah Rasul. Jadi yang pertama, tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, tunduk kepada Rasul. Yang ketiga, hati yang pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terselip atau yang terlewat. Jadi ketika terjadi ya hal yang kurang atau mungkin mengagetkan kita ya, ketika ada hal yang mengagetkan yang terjadi dan ada unsur yang membuat kita susah dan sedih, maka katakan kalimat istirja. Kalimat istirja itu bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat istirja namanya. Untuk ingat-ingat, nanti muncul ditulis di ujian apa? Tuliskan kalimat istirja. Apa istirja? Itu kalimatnya yang sering kita ucapkan. Itu bukan hanya untuk kematian, tapi untuk musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang sabar itu yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan hanya untuk kematian, tapi musibah apapun yang menimpa, maka dia berkata begitu. Kemudian kalimat lain yang bisa kita ucapkan setelah kalimat istirja, yaitu qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan, wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala, Allah kerjakan. Allah sudah mentakdirkan, menuliskan fulan ini pada hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian digigit tokek misalnya. Ya sudah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetap ada ikhtiar, usaha ya, tetapi harus dikembalikan kepada Allah. Walaupun tidak boleh teledor ya, jangan teledor terus sampai ada kejadian beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi pertama istirja, kemudian qaddarallahu ma syaa fa'ala, kemudian Allah ma'jurni fi musibat, ya Allah berikanlah pahala kepadaku dalam musibah ini, wa akhlifni khairan minha, berilah ganti yang lebih baik. Jadi itulah ya, pasrah kepada takdir Allah ini perlu untuk latihan. Yang keempat, hati yang selamat dari perkara yang memutuskan dia dari mengingat Allah.
Ini poin penting nomor 4 ini antum tulis. Kalimatnya sangat dalam. Antum tulis ya, hati yang selamat dari perkara yang memutuskan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak punya ketertarikan dengan hal-hal itu. Ini kan aneh, unik. Saya ulangi, antum tulis ini, nomor 4 ini penting. Hati yang bersih, di antara cirinya, sifatnya adalah hati yang selamat dari perkara yang memutuskan dia dari mengingat Allah. Artinya yang melalaikan ya. Punya hobi tertentu yang bisa membuat lalai dari waktu sholat. Nah, berarti dia hatinya masih belum bersih. Antum masih ingat kata-kata Aisyah Ar-Rumi, hafidhah cilik yang memenangkan juara lomba Al-Quran di Dubai tempo hari ya, juara 2. Aisyah Ar-Rumi, mudah-mudahan, saya tidak berjanji tapi mudah-mudahan suatu saat bisa kita undang ke sini, insyaallah, mudah-mudahan. Ketika ditanya wartawan, Aisyah nggak tertarik itu main-main seperti kawan-kawannya, kan usianya baru belum 10 tahun. Kata dia begini ya, yang justru mengagetkan ya, menjadi motivasi bagi semuanya. Kalau main-main itu tidak dapat manfaat apa-apa. Tapi kalau murojaah, wah, itu bisa bermanfaat untuk ziyadah, menambah hafalan, untuk murojaah, menguatkan hafalan, dan bisa memberi manfaat kepada orang tua. Ya Allah ya, luar biasa. Itu anak sekecil itu sudah punya insight ya, punya inspirasi yang luar biasa seperti itu. Ya main sekedarnya bisa, tapi kalau terus ya semua gaya hidupnya main-main, ini yang bahaya ya. Nah, orang yang hatinya bersih itu adalah orang yang bisa memutuskan dia dari mengingat Allah ya. Menghilangkan hatinya, selamat dari segala hal yang bisa melalaikan. Yang kelima, orang yang hatinya bersih itu hati yang berdamai. Nah, ini juga penting. Hati yang berdamai dan mencintai wali-wali Allah. Mencintai wali-wali Allah. Wali itu kekasih ya, kekasih Allah. Dan memusuhi musuh-musuh Allah Ta'ala. Hati yang berdamai dan mencintai wali Allah, memusuhi musuh Allah. Jadi orang-orang yang Allah cintai, yang disebut wali Allah itu banyak di sekitar kita, yang mungkin penampilannya biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu, mari kita bersama menjaga ya, menjaga hati kita. Jika lupa, datangilah Allah. Allah adalah tempat untuk kembali. Jaga hatimu, sembuhkan lukamu, dekatlah kepada Allah, dan hidup lebih bermakna. Allah memberi luka dan Allah pula yang mengobatinya. Wa idza maritu fahuwa yashfin ya. Kalau aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Inilah self healing terbaik. Self healing terbaik adalah berdamai dengan diri sendiri, berdoa kepada Allah, menikmati real life, dan istighfar menjadi solusi terbaik dari permasalahan kita ya. Jadi kita real life, hidup dengan fakta, jangan hidup di
awang-awang ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita hadapi, itulah yang harus kita nikmati. Jangan membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan orang yang di luar sana. Seperti kehidupan di sinetron ya, yang serba bagus, serba nyaman. Itu hanya di sinetron, kenyataannya nggak seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.